budaya positif. Pada siang ini saya, Yati Maristriani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Belitung, akan memaparkan beberapa hal mengenai budaya positif. Di dalam budaya positif, kita akan mempelajari beberapa eksplorasi konsep. Pertama, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pada disiplin positif ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Kata lain, ilusi kontrol, ya. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada disiplin positif itu ada teori kontrol, ya, yaitu teori pilihan oleh Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian makna dari disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kemudian ada di dalam teori kontrol itu ada semua perilaku kita itu memiliki tujuan, ya Bapak Ibu. Dalam semua perilaku memiliki tujuan, ya. Di dalamnya itu ada teori motivasi, ya. Pertama, untuk menghindari hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri ini juga ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di dalam teori motivasi ini, tiga ini harus mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu kita tuangkan dalam keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas. Kemudian ada model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di dalam model berpikir ini kita akan mempelajari 5 posisi kontrol. Jadi nanti kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Ada apa? Ada 1, penghukum, 2, pembuat rasa bersalah, 3, teman, 4, pemantau, dan 5, manajer. Ya. Di dalam itu kemudian kita akan mempelajari tentang segitiga restitusi. Apa itu? Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Untuk segitiga restitusi ada 3 poin yang akan kita bahas. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi kebutuhan. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi di dalam ini ada materinya lagi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Apa itu? Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan, ya. Sebelum kita akan masuk ke disiplin. Bapak Ibu, kita selama ini selalu menerapkan disiplin, ya. Nah, kita harus tahu dulu disiplin itu berasal dari bahasa apa, ya. Jangan cuma tahu disiplin tapi tidak tahu dari bahasa apa. Berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina. Mohon maaf saya tidak bisa berbahasa Latin. Yang artinya belajar, ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Courage and veto. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai, ya. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya.
kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, Bapak Ibu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Apa sih intrinsik itu? Motivasi dari dalam diri ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia selalu kita dengar profil pelajar Pancasila. Itulah nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan pada anak-anak. Untuk kurikulum Merdeka pasti sudah sering ya, apalagi kita merupakan sekolah penggerak. Jadi kita selalu menanamkan pada anak-anak nilai-nilai kebajikan ini ya. Pada profil pelajar Pancasila atau bisa kita singkat P3, yaitu apa? Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita terapkan kepada anak-anak pada kehidupan sehari-harinya. Sekarang kita lanjut ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, untuk disiplin, saya rasa Bapak Ibu lebih memahami. Teori motivasi perilaku manusia, ya. Untuk teori motivasi perilaku manusia ada motivasi eksternal yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu? Motivasi eksternal Bapak Ibu, bukan karena motivasi internal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, diskusi atau apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga motivasi eksternal. X itu adalah luar ya. Berarti dorongan motivasi dari luar, bukan dari dirinya. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya itu. Nah, yang kata-kata seperti ini adalah motivasi internal. Ya. Tujuan disiplin positif itu adalah timbulnya motivasi internal pada diri anak. Kalau selama ini kita itu berbuat sesuatu karena takut dihukum, atau kita ingin melakukan sesuatu itu karena mendapatkan penghargaan, nah itu merupakan motivasi eksternal. Ini sudah tahu ya kata siapa? Ini adalah Ki Hajar Dewantara. Ya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bukan hanya kita itu diperintah, tapi bisa kita memerintah diri sendirinya. Dihukum oleh penghargaan. Selama ini kalau kita ada anak yang mendapatkan prestasi atau anak bisa menjawab, kita selama ini memberikan penghargaannya berupa barang atau berupa uang. Nah, Bapak Ibu di sini saya akan menjelaskan ya, dihukum oleh penghargaan. Mungkin bingung ya, dihukum oleh penghargaan ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman loh. Kenapa kalian berpikir seperti itu? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk ya. Dorongannya yaitu tadi Bapak Ibu eksternal. Nah, dan akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Makanya dibahas tadi motivasi eksternal dan internal. Karena kita sekarang itu adalah mengumpulkan motivasi internal pada anak, karena
pengaruh jangka faktornya apa aja? Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan menghukum, ada penghargaan mengurangi ketepatan, ada penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan itu mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tadi ada dikatakan penghargaan merusak hubungan. Jika misalkan ada dua siswa yang saling berteman, terus salah satu anak mendapatkan penghargaan, padahal tugas yang mereka kerjakan itu secara bersama-sama, tapi yang mendapatkan penghargaan cuma satu anak. Akhirnya hubungan antara dua anak ini mungkin akan terjadi perselisihan atau ada rasa iri pada anak. Jadi daripada kita memberikan penghargaan atau hukuman, sebaiknya kita memberikan nilai-nilai kebajikan atau apresiasi ya Ibu, Bapak Ibu ya. Kita tidak usah lagi, tidak boleh lagi kasih barang sebagai penghargaan. Anak ini berprestasi, anak ini tepat waktu, tidak boleh lagi ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita harus kebajikan apresiasi ya. Nah, kenapa? Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, kita itu harus memberikan apresiasi. Perlu diingat beberapa hal: memberikan pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid bergantian. Nah, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi Bapak Ibu, untuk apresiasi ini kita harus memberi pengakuannya pertama secara khusus dulu, boleh. Kemudian ada kita berikan pribadi, khusus dulu untuk anak ini, kemudian pribadinya. Nah, kemudian semua murid kita harus memberikan apresiasi, bukan hanya kepada satu murid atau dua murid, tapi sebaiknya lebih bagusnya lagi kita berikan apresiasi kepada semua murid. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan ya Bapak Ibu ya. Oke, pembukaan. Kemarin saya perhatikan apa nilai kebajikan tuh rasa efektifnya besar sekali. Jadi kalau ada kita berbicara, kemarin Ibu memperhatikan kamu kok wajahnya kok kamu belajarnya kurang bersemangat. Nah, itu merupakan ada nilai kebajikan Bapak Ibu di dalamnya. Ada rasa empati besar dari kita itu sebagai guru kepada murid. Nah, situasi pada saat menolong murid baru di kelas. Nah, atau kalau situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, ya begini. Kemarin Ibu perhatikan kamu tidak bergaul atau berteman dengan teman sekelasmu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Di dalam itu ada nilai kebajikannya. Itu rasa efektif kamu kepada murid baru tersebut. Saya menghargai pendapatmu, itu merupakan kepedulianmu terhadap anak murid. Kemudian terima kasih untuk tugas yang telah kalian kumpulkan secara tepat waktu, itu juga merupakan apresiasi ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti kan kalian memberikan apresiasi mereka membuat tugas tepat waktu, akhirnya mereka memiliki rasa tanggung jawab. Ini Bapak Ibu ya, ada tindakan guru. Nah, kalian pada hukuman atau konsekuensi. Jadi kita harus bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan melambat lagi. Apakah pernah kita lakukan? Pasti pernah. Pasti pernah dilakukan. Nah, itu merupakan suatu hukuman Bapak Ibu ternyata ya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat hadir di sekolah, itu juga merupakan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga hukuman Bapak Ibu. Nah, mengganti kertas tugas teman yang telah tertera, itu merupakan konsekuensi. Jadi kita itu tidak boleh memberi hukuman sekarang Bapak Ibu, tapi kita harus memberikan konsekuensi. Nah, contohnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada anak si Budi mencoret-coret kertas tugas temannya. Kita jangan menghukum Budi. Budi kamu ini jangan, kita coba untuk berbicara kepada Budi. Nah, nanti kita akan belajar tentang segitiga diskusi Bapak Ibu ya. Nah, penanganan kepada anak Budi ini, misalkan yang kayak gitu. Budi silakan ganti kertas temanmu yang telah kamu coret-coret, itu merupakan konsekuensi dari perbuatannya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita Budi kamu keliling lapangan, kamu telah mengganggu temanmu, itu bukan ini, bukan satu penyelesaian, tapi itu hukuman ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena
dia tulis dan dia membersihkannya. Berarti konsekuensi dari penyenggolan itu yaitu membersihkan air di meja tadi. Kemudian murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu hukuman Bapak Ibu. Biasanya kalau kita lihat nih, oh ternyata ada yang menggunakan sepatu kajian nih, sepatu hitam, tidak menggunakan sepatu hitam, ada beberapa putih, sepatu jalan-jalan skate yang warna-warni gitu. Nah kita ambil, nggak boleh pakai sepatu seharian di sekolah. Nah itu merupakan hukuman, bukan konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Konsekuensi karena dia terlambat dalam pelajaran PJOK. Nah konsekuensi apa? Dia lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali sesuai dengan pelajarannya PJOK, pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Nah, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman ya. Nah, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman itu membuat anak sakit, nah, kalau kita memberikan konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau hukuman, anak menuntut kedisiplinan. Nah, konsekuensi, anak menghargai disiplin. Terus kemudian ada hukuman paksaan. Konsekuensi stimulus, tanggapan. Jangan memaksa Bapak Ibu ya, kita harus memberikan stimulus. Kemudian hukuman itu bisa mendorong anak menyakiti diri sendiri Bapak Ibu. Kalau konsekuensi tidak, mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu juga konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi tidak, konsep diri yang baik. Nah, dan hukuman itu juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Jadi kenapa anak sedang tidak jujur? Karena dia takut mendapatkan hukuman. Akhirnya dia menyembunyikan kesalahannya. Dia lebih memilih berbohong. Nah, konsekuensi apa Ibu Bapak Ibu? Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau kita menerapkan konsekuensi. Nah, kemudian hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi tidak, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, ya. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi ya tadi itu. Kemudian apa itu restitusi? Sekarang kita berbicara restitusi. Iya, silakan. Di belakang Ibu Maya juga nggak apa-apa. Atau di belakang Budila juga nggak apa-apa, ya. Tadi kita sudah belajar tentang disiplin, kita sudah berbicara tentang hukuman, kita sudah berbicara tentang apa ya?
yang ada nilai-nilai kebajikan universalnya. Nah, itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas. Dilarang membuat melakukan kekerasan. Karena apa? Keselamatan, menghormati orang lain, itu keyakinan kelasnya. Kemudian peraturan dilarang menggunakan narkoba. Apa keyakinannya? Kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Apa keyakinan? Menghormati orang lain dan bersabar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ada teori konsep tentang pembelajaran kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ya. Kebutuhan dasar manusia ada berapa? Ini ada 5 ya. Ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan, ada kebebasan, ada penguasaan, dan ada bertahan hidup. Inilah kebutuhan dasar manusia. Tadi kita berbicara tentang posisi kontrol. Saya tadi awal pernah menyinggung yang 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol seorang guru ya Bapak Ibu. Pertama ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, pemantau, dan manajer. 5 posisi kontrol. Tetapi selama ini apakah kita menyadari Bapak Ibu? Apakah kita tahu kita ini sedang apa? Apa posisi kita? Tidak pernah kan kayak seperti menghukum seperti ini. Kamu lari keliling lapangan. Nah, itu merupakan penghukum Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol kita adalah seorang penghukum. Dalam penghukum itu guru selalu berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Benar nggak sih? Nah, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nanti kamu tidak boleh istirahat. Nah, itu merupakan guru seorang penghukum, posisi guru penghukum. Kemudian hasilnya adalah memberontak, menyalahkan orang lain. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Yang seperti itu kan. Kemudian dampak pada murid selalu mengulangi kesalahannya. Kemudian pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak seperti ini anak. Ibu kecewa kepada kamu. Nah, itu merupakan pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Kontrol seorang guru yaitu pembuat rasa bersalah. Seperti contoh guru berkata kamu seharusnya, kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Kamu ini tidak mau mendengarkan. Itu merupakan salah satu pembuat rasa bersalah. Selama ini kita tidak sadar ya Bapak Ibu ya. Hasilnya apa? Tetap sama menyembunyikan, menyangkal. Anakku bisa menyembunyikan, anakku bisa menyangkal, anakku suka berbohong ya. Kaitan dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas ya. Murid akan berkata, maafkan saya Bu. Nah, dampak pada murid adalah merasa rendah diri. Di antara penghukum dan pembuat rasa bersalah lebih positif yaitu pembuat rasa bersalah ya kalau dilihat dibandingkan dengan penghukum. Kemudian ada teman. Teman itu guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya ya. Contoh guru berkata, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Nah itu 5 posisi kontrol ini sebenarnya sudah kita rasakan, sudah kita lakukan sih. Cuman kita nggak tahu jenis-jenisnya ya kan. Nah inilah saya jelaskan posisi-posisinya. Jadi agar Bapak Ibu sekalian memahami. Hasilnya kalau teman itu bikin anak tergantungan dengan guru Bapak Ibu ya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas ya. Murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu ya. Murid berkata, kemudian dampak pada murid lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Jadi Bapak Ibu kita tuh kalau sebagai teman
mengatakan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya yang mengatakan adalah membuat orang merasa bersalah, ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu menghukum. Kalau ada kata-kata seperti itu, berarti posisi kontra yang dilakukan seorang guru itu adalah menghukum. Ayo lakukan demi bapak atau ibu. Kalau ada kata-kata seperti itu, pernyataan-pernyataan seperti itu, berarti guru ini adalah posisinya adalah sebagai teman, Bapak Ibu. Kemudian kalau ada apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu guru itu sebagai pemantau. Nah, kalau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, berarti guru tersebut adalah posisi kontra. Yang paling terakhir ini penghukum, ya Bapak Ibu ya. Nah, bergerak antara, ya, peraturan pemantau konsekuensi hadiah, ya, kemudian nilai-nilai manajer memperbaikinya, ya. Kalau kamu tidak ingin kalau kamu tidak mengerjakan ini tepat waktu, saya akan memberikan kamu minus 1, misalnya kayak gitu. Dia dari beri konsekuensi membuat tidak nyaman, ya. Apa yang kamu yakini? Bagaimana perbaikan masalah ini memperbaikinya, kita belum menemukan apa yang kita butuhkan, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini terakhir Bapak Ibu. Enggak sih? Segitiga restitusi Bapak Ibu. Di dalam menyelesaikan anak-anak yang bermasalah, mungkin ya Bapak Ibu ya, bukan anak bermasalah atau anak-anak melakukan kesalahan, kita itu coba menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Di dalam segitiga restitusi ini ada validasi kebutuhan, ada menstabilitaskan identitas, ada menanyakan keyakinan, ya. Contoh validasi kebutuhan, ya Bapak Ibu ya, kayak gini. Kamu tahu punya alasan mengapa melakukan itu, kamu tentu punya alasan melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian pada menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan keyakinan apa yang tidak akan melanggar. Nah, seperti kayak itulah Bapak Ibu ya. Nah, kalau jadi Bapak Ibu izinkan saya untuk duduk, mungkin saya terus sampai berdiri. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, Bapak Ibu. Nah, kita ini pada segitiga restitusi, pertama kita tuh harus menstabilkan identitasnya dulu, ya Bapak Ibu. Nah, guru akan berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Inilah kata-kata untuk menstabilkan identitas. Jika misalkan ada anak yang berbuat salah, kita jangan langsung bertanya, kenapa kamu begitu? Siapa saja yang kamu apa yang kamu lakukan? Dengan kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita tuh harus seperti begini. Misalkan ada anak yang bertengkar dengan temannya, kita jangan langsung tanya dulu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya Bapak Ibu. Jadi kita tanya dulu, kenapa ibu dengar kamu bertengkar ya dengan temanmu, kayak gitu. Kemudian mungkin coba kamu jelaskan, suruh dia dulu memberikan penjelasan Bapak Ibu. Suruh dia menjelaskan, kita dengarkan dulu. Setelah dia menjelaskan, baru Bapak Ibu bilang kayak gini, boleh ya, wajar kalau kamu berbuat seperti itu. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Mungkin ibu juga bisa seperti posisi dirimu ya. Nah, contohnya ada anak yang bertengkar gara-gara temannya gangguin dia saat belajar, Bapak Ibu ya. Itu. Jadi kita harus menanya dulu kepada siswa. Setelah kita tanya, terus kita stabilkan identitasnya Bapak Ibu. Jadi seakan-akan anak itu tidak merasa tertekan ya. Banyak sih kata-kata untuk menstabilkan identitas. Ini salah satunya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak dan Ibu lebih
Sekian Bapak Ibu pemaparan dari saya tentang budaya positif. Jika ingin bertanya ataupun ada yang kurang jelas, bisa menghubungi saya karena melihat waktunya sudah sore. Nah, mungkin untuk bertanya bisa langsung kepada saya aja ya Bapak Ibu ya. Kalau ingin ditanyakan, Ibu saya belum mengerti tentang ini gitu. Ibu bagaimana secara mempunyai dan kelas? Nanti kita akan membuat bersama-sama Bapak Ibu ya. Dan saya juga minta tolong untuk membuat kesepakatan dan keyakinan kelas sebagai bukti dari penindasan saya. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Tadi Ibu mendapatkan laporan dari guru piket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu. Menurut ingatanmu, berapa kali kamu sering datang terlambat? Menurut kamu, sering terlambat itu merupakan kesalahan bukan? Iya Bu. Andri, berbuat kesalahan itu adalah seorang manusiawi. Karena setiap manusia itu pasti pernah membuat kesalahan. Sekarang, bagaimana kita dengan kesalahan itu bisa kita perbaiki? Setuju? Andri, kamu sering datang terlambat itu pasti kan ada alasannya. Kamu jelaskan apa alasannya? Iya. Saya suka bergadang dulu sambil main HP, jadi saya kurang tidur. Andri, mari kita mencari solusinya bersama-sama ya. Ya Bu. Kamu tidak melakukan apa yang sudah kamu langgar. Disiplin Bu. Kamu disiplin itu penting nggak? Penting Bu. Apa pentingnya Andri? Karena membuat saya datang tepat waktu dan menghargai waktu. Betul. Dengan menghargai waktu itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Pekerjaan kita menjadi tepat waktu. Kita juga bisa datang tepat waktu. Semuanya bisa tepat waktu. Dengan agar kita hidup dengan disiplin. Bu, saya menyesal karena sering terlambat dan mohon maaf sering terlambat. Yanggi, sikap yang sangat baik karena kamu telah menyesali perbuatanmu dan kamu juga sudah meminta maaf. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nanti kita mau berusaha untuk belajar dan memperbaiki kesalahan yang telah kita perbuat. Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang untuk sekolah tepat waktu Bu. Baiklah Anggi, kalau begitu silakan kamu pergi ke kelas ya. Perkenalkan, nama saya Natasha Anita dari kelas 2A. Terima kasih Bu Guru sudah mengajak saya berdiskusi untuk mencari solusi kesalahan